Halo Matt. Kali ini gue mau ngebahas kenapa Anda harus beli Brio. Oke. Pertama gue mau kasih tahu dulu ya teman-teman, sebelum saya kerja di Honda, saya sempat beli mobil juga untuk LCGC dari merek sebelah. Dan ya, ada keluhan di mobil itu yang gak ada di mobil ini. Jadi itu pun juga lumayan vital sih kekurangannya. Jadi gue jelasin satu-satu. Oke, pertama kita mulai dari sebelah depan. Kita udah mulai di depan nih. Ini yang mau gua bahas pertama, terutama kalau lagi malam ya. Ini mungkin ya desainnya terkesan kuno untuk mobil zaman sekarang karena dia masih pakai reflektor dengan halogen yang ya mungkin ada teknologi nano segala macam ini itulah ya ada gimmicknya itu. Tapi percaya atau enggak, ini lebih terang daripada lampu dari LCGC sebelah yang udah proyektor yang ya pertama yang gua rasain ini tuh terang, serius. Jadi lu mau hujannya kayak gimana pun juga masih bisa bisa kelihatan untuk di aspalnya. Sedangkan ketika saya sedang nyetir malam pakai mobil sebelah, dia bener-bener nggak kelihatan. Cuma hitam doang di aspalnya. Jadi ya udah kalah lah berkata kalau masalah cahaya. Nah, masih masalah hujan lagi, kita ngebahas langsung ke dalam. Oke bro, uh, ketika di dalam, ketika kita nyetir sedang hujan, untuk di mobil yang saya pakai merek sebelah LCGC, dia ngembun. Dan itu nggak pernah gua rasain ketika saya nyoba mobil teman saya. Ada juga saudara yang punya Brio kelas Satya E juga sama. Itu ketika sedang hujan dia nggak terasa ada embun sama sekali. Nah terus yang agak bahaya juga itu posisi pengaturan spion. Bisa dilihat di situ. Kalau di Honda ciri khasnya emang di sebelah situ, di armrest tangan kanan. Sedangkan ketika di mobil LCGC sebelah itu, dia ada di bawah situ. Jadi dekat sama kunci dan itu agak bahaya menurut gua ketika mengemudi sambil ya ngelihat posisinya. Sedangkan kalau di sebelah sana kan bisa dirasain. Terus kursinya untuk di sini itu lebih enak dibandingin sama LCGC sebelah. Terus untuk setir dia ada pengaturan tilt tilt sama apa namanya? Ya tilt doang sih. Jadi bisa lu arahin naik turun. Sedangkan di merek sebelah itu paten. Nah, coba lu buka. Nah, itu mau ke bawah ini. Ya. Nah, benar ini bisa dinaikin naik turun, bisa diatur yang sesuai yang lu mau. Tapi beruntung aja untuk LCGC merek sebelah tersebut itu posisinya cukup oke untuk rata-rata berat orang Indonesia 169 170 ya entahlah itu mungkin rata-rata orang tinggi berat apa tingginya orang di dunia kali ya. Jadi untuk pasar Malaysia pun juga kurang lebih mirip juga kayaknya untuk LCGC sebelah. Nah terus apalagi kursi udah ya kursinya enak ini genggam sedangkan kalau sebelah enggak. Emang kalau dibandingin sama merek sebelah itu dia sama fix kayak gini nggak bisa diatur-atur tapi ini masih oke. Ini kena kepala tersangga sedangkan di LCGC yang saya punya itu merek sebelah itu dia cuma sampai segini jadi pendek banget. Lo mau ngasih bantalan leher itu pun posisinya juga gak enak, udah kayak gitu. Dan ini masih bisa nih misalnya melengkung jadi dikasih kayak gini misalnya itu masih oke, good, nggak yang gimana-gimana. Cuma emang ya kalau di audio kita kalah masih belum touchscreen full layar untuk di kelas apa namanya kelas LCGC-nya. Tapi kalau anda mau stiker ya nggak bisa dong gua comparing sama LCGC yang saya punya di rumah. Terus apalagi untuk spion dia nggak ada dan ya selamat kalau di belakang anda adalah mobil SUV leather flame itu sangat ngepas di kaca spion anda dan itu lumayan silau
Jadi kalau ini masih bisa kan di night mode, dan kalau di mobil sebelah nggak bisa. Ya untuk ukuran ya kurang lebih sama lah, mirip-mirip. Nah terus kita ke belakang. Terus untuk di belakang ini kursinya lebih enak daripada yang saya punya di rumah. Ya gue nggak bisa nyebut ya, seperti yang gue bilang di awal. Terus ini headrestnya ada 3, sedangkan itu cuma ada 2, dan posisinya itu enak. Ini jujur enak loh. Gue pernah di belakang dalam perjalanannya hampir sejam 2 jam sih. Mana ya? Anyer. Ya baik, bisa bayangin sendiri ke Anyer, rentalnya mobil Brio gini nih. Terus ya gue di belakang sebagai kasta yang lebih rendah ya. Bercanda. Jadi di situ gue nggak ngerasain punggung kayak kaku apa gimana. Terus joknya menurut gue juga oke, bentuknya ngepas menurut gue. Sedangkan kalau di LCGC sebelah biasanya nyokap gue kalau udah wah kira-kira perjalanan dua jam lebih nih, udah nggak mau kalau diajaknya naik LCGC, pasti langsung ya udah naik aja mobil mobil Yonya. By the way gue juga punya mobil Yo ya, dan mobilnya dari baru. Oke, nah terus pasti begitu karena kursi belakang itu posisinya nggak enak, meskipun ya untuk luas ya kurang lebih mirip ya, nggak jauh beda. Terus posisinya juga sama aja untuk di sininya. Kita keluar, kayaknya yang gua bahas tentang interior udah habis ya. Oke, mungkin mobil ini untuk Matic bertransmisi CVT yang kata orang itu lemot, terus kata orang itu ya perbaikannya mahal segala macam ya. Nah, tapi percaya atau tidak, punya saya itu Matic untuk LCGC sebelah itu dia justru nggak menyenangkan kalau dipakai buat jalan menanjak. Soalnya ya begitu, dia itu untuk gigi perpindahannya itu terlalu cepat naik, tetapi terlalu lambat untuk turun. Sedangkan untuk CVT ini anggap aja ya giginya infinity, nggak, jumlahnya tak terhingga. Jadi biarpun buat petrolhead itu membosankan, tapi mobil ini untuk cara ngegasnya segala macam masih bisa nebak. Dan kalau di merek sebelah itu, uh, kadang, bukan kadang ya, justru sering banget nih kalau lagi macet, gue butuhnya nginput gas dikit, mengharapkan tenaganya itu yang dikeluarkan dikit, ternyata melanjengat. Nah giliran gue butuh tenaga gede buat nanjak atau mungkin buat akselerasi gitu ya, akselerasi. Nah itu justru malah kedodoran. Dan itu yang gue keluhin di mobil sebelah, sedangkan di sini pasti nggak ada. Mungkin emang kalau teman-teman yang petrolhead terus knalpot diganti itu membosankan kayak naik mobil Matic. Sedangkan sebelah Matic Conven itu kayak berasa ada pindah giginya kayak gitu. Tapi ya tetap aja pada akhirnya kenikmatan lu berkurang. Dan ini mobil yang menurut gua itu anteng. Bahkan buat lu jalan agak nakal dikit ya, nikung agak kencang, itu mobil ini body rollnya nggak begitu berasa. Sedangkan di merek sebelah berasa, serius, gua nggak bohong. Untuk setir ya ini emang kurang ini sih, kurang apa muternya. Radius putarnya itu emang sedikit kurang dibandingin merek sebelah, tapi oke, kapan lu butuh kayak gitu, ya kan? Nah, mungkin itu aja yang apa ya yang gua keluhin sebenarnya. Dan yang gua rekomendasiin kenapa harus beli Brio. Jadi ini sesuai dengan user experience gua, yang ya artinya gua udah katam banget pakai mobil 2 tahun kan kurang lebih. Ini gua biarpun udah makainya itu sesekali aja karena kan gua nggak punya. Biarpun sesekali aja tetapi gue udah paham di mobil karena ya udah sering juga biarpun sesekali. Oke, see you next time. Moga-moga infonya berguna.